mendapat pesan error yang menunjukkan bahwa ada masalah dengan server tiket.com. Hal ini disebabkan karena pelaku memanfaatkan botnet untuk mengirimkan permintaan berlebihan, membuat server kedua layanan tersebut menjadi lumpuh. Kemudian denial of service attack ini merupakan bentuk akhir dari tindakan cracking, yaitu aktivitas menerobos sistem komputer yang tujuannya mendapatkan keuntungan dengan cara mengusili serta menghancurkan dalam motivasi terbatas. Aktivitas ini telah diatur dalam pasal 22, 38 dan 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan pasal 27 hingga pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Namun jika dikaitkan dengan kasus DDoS yang dialami oleh tiket.com, hal tersebut merujuk pada tindakan yang diatur dalam pasal 30 dan 34. Oleh karena itu, serangan DDoS dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum sehingga diperlukan adanya upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukumnya dilakukan dengan melibatkan tindakan-tindakan hukum standar sebagaimana penegakan hukum pada umumnya, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, terutama terkait dengan kejahatan cracking sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penyerangan DDoS tiket.com dapat merujuk kepada pasal 46 dan 50 UU ITE. Kendala dalam penegakan hukum kasus serangan DDoS. Kendala yang pertama yaitu kendala dalam aspek penyidikannya. Kemudian yang kedua, kendala dalam aspek pembuktian. Yang ketiga, kendala dalam aspek fasilitas. Yang keempat, kendala pada aspek hukum. Dalam aspek penyidikannya, petugas penegakan hukum sulit untuk menentukan siapa pelaku di balik serangan DDoS tersebut. Kemudian dalam aspek pembuktiannya, data-data yang diserang melalui DDoS itu harus dicek kembali karena data-data yang digunakan itu eh, tergolong banyak. Kemudian dari aspek fasilitas, dari perangkat yang digunakan belum cukup memadai, dan dari aspek hukum masih banyak yang belum bisa dibuktikan untuk serangan DDoS tersebut. Kemudian untuk kesimpulan dilanjutkan oleh rekan Dika. Untuk kesimpulan, berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya sering meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab semakin lihai dalam memanfaatkan celah keamanan cyber untuk melancarkan aksi ilegal mereka, termasuk untuk melancarkan aksi perang di ruang maya atau cyber war. Untuk mencapai tujuannya masing-masing, DDoS menjadi salah satu bentuk metode perang cyber yang paling sering digunakan, termasuk di Indonesia. Ada banyak kasus serangan DDoS yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah serangan DDoS yang dilayangkan kepada tiket.com sehingga membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Serangan cyber dengan metode serangan DDoS merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori tindak pidana karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karenanya terhadap pelaku serangan DDoS tersebut perlu dilakukan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tersebut terhadap
pelaku serangan DDoS dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penyelidikan, dan pemberian sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU ITE, terutama dalam pasal 30 dan 46. Meskipun demikian, upaya penegakan hukum atas kasus serangan DDoS seringkali terhambat karena banyaknya kendala yang dihadapi, mulai dari belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai DDoS dalam UU ITE dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Kurang memadainya sarana prasarana pendukung, kurangnya kemampuan dan keterampilan aparat penegakan hukum, hingga kendala terkait dengan bukti itu sendiri. Untuk saran dari penelitian ini, yaitu perlunya pelatihan khusus yang membekali penyidik dengan pemahaman tentang dunia cyber dan pemanfaatan teknologi-teknologi digital terkini yang mampu menganalisis bukti dalam kasus serangan cyber. Yang kedua, diperlukan adanya pembaharuan aturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai DDoS. Yang terakhir, diperlukan kerjasama dengan lembaga keamanan atau aparat penegakan hukum negara lain, terutama dalam hal pertukaran informasi dan pengembangan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.